Hey Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas Internet of Things atau IoT. Dalam pertemuan ke-12 ini, kita akan mempelajari Deep Learning dengan Keras. Pada bagian keempat, kita akan membahas mengenai DNN dengan Keras. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ternyata deep learning itu ada beberapa jenisnya dan ini jenis-jenis ini semuanya disediakan oleh Keras. Pertama ada DNN yang adalah yang paling basic bisa dibilang. Nah, kemudian ada CNN yang biasanya digunakan untuk image, makanya dia dua dimensi. Kemudian ada LSTM. Nah, biasanya ini digunakan untuk data-data sekuensial atau data-data eh, data-data angka yang berurutan, kemudian ada autoencoder di mana outputnya itu ukurannya sama dengan inputnya yang biasanya digunakan untuk anomaly detection atau untuk image juga bisa. Sekarang kita akan belajar caranya coding Keras untuk bikin DNN yang atas ini. Nah, pada video sebelumnya kan kita belajar tentang model yang ini nih. Karena kita sudah belajar model yang ini tentang DNN, kita mau belajar gimana cara bikin model yang persis seperti ini, tapi menggunakan Keras, menggunakan Python, dan menggunakan Google Colab seperti biasa. Nah, jangan lupa apa yang kita butuhkan di sini. Pertama, inputnya ada 3, berarti ada fiturnya ada 3. Kemudian ada 2 hidden layer, 1, 2. Masing-masing hidden layer ada 4 neuron. Ini ada 4 neuron juga. Outputnya ada 1. Nah, ini nggak selalu outputnya ada 1, kadang-kadang bisa lebih dari 1. Cuman untuk basicnya kita belajar dulu bahwa outputnya 1. Nah, ini cepat saja, langsung saja saya kasih lihat ini codingan Python-nya, ini saya screenshot dari Google Colab. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ada beberapa apa namanya library yang kita perlukan dari Google Colab, ada sequential namanya, nanti kita akan mempelajari apa ini sequential. Kemudian ada input, kemudian ada dance. Bisa dilihat di sini semuanya diambil dari library TensorFlow dan library Keras. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Jadi ini yang namanya kayak gini kan namanya model nih. Pertama model ini kalau di Keras itu harus diinisiasi. Inisiasi itu digunakan dengan model sama dengan sekuensial. Jadi sekuensial yang tadi kita panggil di sini ternyata adalah untuk membentuk model dasar dari Keras. Nah, cuman model itu masih kosong. Kita harus mulai mengisi setiap layernya. Jadi kalau misalnya di Keras berbeda dengan Sklearn, kalau misalnya di Keras setiap layer karena ini udah pasti menggunakan layer, setiap layer harus didefinisikan. Nah, tadi input yang di sini itu adalah layer yang pertama ini. Jadi, setiap kali kita mau menambahkan layer, gunakan model add dalam kurung. Nah, kemudian karena kita menambahkan input layer, kita tulis input di sini, ya di sini, dan kita memasukkan ukurannya. Karena di sini tadi 3, maka kita masukkan 3. Nah, sekarang hidden layer-nya karena ada 2, kita tambahkan 2, model add 2 kali di sini, hidden layer sudah saya tambahkan komen juga. Karena masing-masing ukurannya 4, 4 neuron ini atau 4 unit kalau definisinya Keras, di sini 4 dan 4. Nah, terakhir satu output kita tulis lagi sama dengan hidden layer sama-sama dense, cuman bedanya dia adalah di bagian akhir saja karena cuma satu. Di sini kita tulis satu. Ini sederhana, cuman nanti akan bertambah kompleks seiring dengan pemahaman kita. Nah, itu adalah akhir dari video 4 dalam pertemuan 12. Di sini kita belajar sedikit tentang cara mengcoding suatu DNN yang adalah suatu tipe deep learning pada Keras. Kita tadi menggunakan 4 layer pada Keras dan kita sudah belajar caranya, cuman itu baru codingnya. Bagaimana nanti eksekusinya kita akan pelajari di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.